Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi sistem keamanan jaringan. Yang pertama, saya Aditya Yohanda Putra, absen 2. Yang kedua nama saya Alvin Rusena, absen 3. Yang ketiga, nama saya Rafa Ramaputra dari absen 5. Nama saya Khalzuir Helabi, absen 18. Nama saya Muhammad Zidane Adi Putra, absen 21. Nama saya Syana Ilulailika, absen 33. Yang pertama, KD 3.1, memahami sistem keamanan jaringan yang dibutuhkan. Pembahasan materi, keamanan jaringan adalah suatu cara atau suatu sistem yang digunakan untuk memberikan proteksi atau perlindungan pada suatu jaringan agar terhindar dari berbagai ancaman luar yang mampu merusak jaringan. Oleh sebab itu, keamanan jaringan sangatlah dibutuhkan. Tujuan keamanan jaringan komputer. 1. Availability atau ketersediaan. 2. Confidentiality atau kerahasiaan. Yang ketiga, integrity atau integritas. Availability atau ketersediaan. Ketersediaan data atau layanan dapat dengan mudah dipantau oleh pengguna dari sebuah layanan, yang dimana ketidaktersediaan dari sebuah layanan atau servis dapat menjadi sebuah halangan untuk maju bagi sebuah perusahaan dan bahkan dapat berdampak lebih buruk lagi, yaitu penghentian proses produksi. Sehingga untuk semua aktivitas jaringan, ketersediaan data sangatlah penting untuk sebuah sistem agar dapat terus berjalan dengan benar. Confidentiality atau kerahasiaan. Ada beberapa jenis informasi yang tersedia di dalam sebuah jaringan komputer. Setiap data yang berbeda pasti mempunyai grup pengguna yang berbeda pula, dan data dapat dikelompokkan sehingga beberapa pembatasan pada pengguna data harus ditentukan. Pada umumnya, data yang terdapat di dalam suatu perusahaan bersifat rahasia dan tidak boleh diketahui oleh pihak ketiga yang bertujuan untuk menjaga rahasia perusahaan dan strategi perusahaan. Backdoor sebagai contoh, melanggar kebijakan perusahaan dikarenakan menyediakan akses yang tidak diinginkan ke dalam jaringan komputer perusahaan. Kerahasiaan ini dapat ditingkatkan dan di dalam beberapa kasus pengenkripsian data dapat menggunakan VPN. Topik ini tidak akan, tetapi bagaimanapun juga akan disertakan dalam tulisan ini. Kontrol akses adalah cara yang lazim digunakan untuk membatasi akses ke dalam sebuah jaringan komputer. Sebuah cara yang mudah tetapi mampu untuk membatasi akses adalah dengan menggunakan kombinasi dari username dan password untuk proses autentifikasi pengguna dan memberikan akses kepada pengguna atau user yang telah dikenali. Di dalam beberapa lingkungan kerja keamanan jaringan komputer, ini dibahas dan dipisahkan dalam konteks autentifikasi. Integrity atau integritas. Jaringan komputer yang dapat diandalkan juga berdasar pada fakta bahwa data yang tersedia apa yang sudah seharusnya. Sehingga jaringan komputer mau tidak mau harus terlindungi dari serangan atau attacks yang dapat merubah data selama proses persinggahan atau transmit. Man in the middle merupakan jenis serangan yang dapat merubah integritas dari sebuah data yang mana penyerang atau attacker dapat membajak session atau memanipulasi data yang terkirim. Di dalam jaringan komputer yang aman, partisipan dari sebuah transaksi data harus yakin bahwa orang yang terlibat dalam komunikasi dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Keamanan dari sebuah komunikasi data sangat diperlukan pada sebuah tingkatan yang dipastikan data tidak berubah selama proses pengiriman dan penerimaan pada saat komunikasi data. Ini tidak harus selalu berarti bahwa traffic perlu dienkripsi, tapi juga tidak tertutup kemungkinan serangan man in the middle dapat terjadi. Ancaman pada sistem keamanan jaringan. DOS atau DDoS.
merupakan bentuk serangan pada jaringan yang dapat menghabiskan sumber daya. IP spoofing adalah model serangan yang bertujuan untuk menipu seseorang, dilalui dengan cara mengubah alamat asal sebuah paket sehingga dapat melewati firewall yang telah dipasang. Paket sniffing adalah prinsip dasarnya pencurian jenis ini adalah bahwa semua koneksi Ethernet yang bersifat broadcast. DNS forgery adalah melakukan data-data DNS. Seseorang penyerang membutuhkan informasi sebagai berikut: nama identitas pertanyaan, port tujuan pertanyaan, alamat IP, DNS resolver, informasi yang ditanyakan, waktu pertanyaan. Ancaman pada sistem keamanan jaringan. DNS cache adalah memanfaatkan cache dari setiap server DNS yang merupakan tempat penyimpanan sementara data-data domain. Virus adalah program yang dapat menyisipkan dirinya sendiri ke objek lainnya, seperti file executable.exe dan beberapa jenis dokumen yang digunakan filenya di hacker. Trojan adalah jenis ancaman ini sangat berbahaya. Worm adalah program yang menyebar sendiri dengan cara mengirimkan dirinya sendiri ke sistem, mengandalkan dirinya sendiri. Junk mail adalah ancaman ini adalah ancaman dengan adanya surat sampah akan memperbesar kapasitas inbox email, sehingga email lain yang penting tidak dapat masuk karena kapasitas inbox telah penuh. Exploit adalah sebuah perangkat lunak yang menyerang kerapuhan keamanan security vulnerability yang spesifik namun tidak selalu bertujuan untuk melancarkan aksi yang tidak diinginkan. Device adalah satu serangan di sebuah situs web yang berubah tampilan visual situs tersebut yang diserang. Vulnerability adalah suatu sistem yang memungkinkan seseorang penyerang untuk melanggar integritas sistem itu. Kerentanan memungkinkan akibat lemahnya password, software bug, sebuah virus komputer atau malware, script code injeksi, sebuah SQL injection atau misconfiguration. Patch adalah sebagian kecil dari perangkat lunak yang dirancang untuk memperbaiki masalah dengan memperbarui program komputer atau data pendukung. Walaupun dimaksudkan untuk memperbaiki masalah baik yang dirancang, patch kadang-kadang dapat memperkenalkan masalah. Digital signature adalah jenis kriptografi arsimetik untuk pesan yang dikirim melalui saluran yang aman, baik yang dilaksanakan tanda tangan digital penerima memberikan alasan untuk percaya bahwa pesan yang dikirim oleh pengirim yang diklaim. Cracker adalah individu yang mencoba masuk dalam suatu sistem komputer tanpa izin atau autorisasi. Individu ini biasanya berniat jahat atau buruk, sebagai kebalikan dari hacker, dan biasanya mencari keuntungan dalam memasuki suatu sistem. Ancaman pada sistem keamanan jaringan. Hacking adalah suatu tindakan untuk memperoleh akses ke suatu sistem menggunakan kelemahan yang ada di sistem itu sendiri. Setiap hacking dan kemampuan yang ada pada dasarnya harus mempelajari sendiri, seperti bentuk verb hack, komputer hacking keamanan, di mana seseorang mencoba untuk mengalahkan keamanan atau memanfaatkan kemampuan dari suatu sistem komputer menjelajahi dunia komputing. Social engineering. Social engineering adalah pemerolehan informasi atau maklumat rahasia sensitif dengan cara menipu pemilik informasi tersebut. Umumnya dilakukan melalui telepon atau internet. Social engineering merupakan salah satu metode yang digunakan oleh hacker untuk memperoleh informasi tentang targetnya dengan cara memintakan informasi langsung kepada korban pihak lain yang mempunyai informasi tersebut. Spamming atau spam adalah sebagai email yang tak diundang ini, newsgroup atau pesan diskusi forum, bisa merupakan iklan dari vendor atau bisa berisi kuda Trojan. Spam pada umumnya bukan merupakan serangan jaringan, akan tetapi hampir mirip DOS. Attack adalah serangan terhadap suatu sistem terhadap proses penyampaian informasi. Dapat dikategorikan dalam dua jenis, yakni yang pertama serangan pasif yang bertujuan untuk memantau dan mengetahui data yang sedang ditransfer. Yang kedua, serangan aktif bertujuan memodifikasi data yang sedang ditransfer atau mengirimkan data yang palsu. Cara pengamanan jaringan.
Pertama, autentikasi. Proses pengenalan peralatan, sistem operasi, kegiatan aplikasi dan identitas user yang terhubung dengan jaringan komputer. Autentikasi dimulai pada saat user login ke jaringan dengan cara memasukkan password. Tahapan autentikasi. Yang pertama, autentikasi untuk mengetahui lokasi dari peralatan pada suatu simpul jaringan atau data link layer dan network layer. Yang kedua, autentikasi untuk mengenal sistem operasi yang terhubung ke jaringan atau transport layer. Yang ketiga, autentikasi untuk mengetahui fungsi atau proses yang sedang terjadi di suatu simpul jaringan, session dan presentation layer. Keempat, autentikasi untuk menganalisis user dana aplikasi yang digunakan atau application layer. Enkripsi, teknik pengkodean data yang berguna untuk menjaga data atau file baik di dalam komputer maupun pada jalur komunikasi dari pemakai yang tidak dikehendaki. Enkripsi diperlukan untuk menjaga kerahasiaan data. Teknik enkripsi DES atau Data Encryption Standard, RSA atau Rivers Samir Aldelmana. 3.2 Memahami langkah-langkah penguatan host atau host hardening. Pendahuluan. Host hardening menyediakan berbagai perlindungan dalam sistem komputer. Perlindungan diberikan dalam berbagai lapisan yang disebut pertahanan berlapis. Lapisan-lapisan tersebut adalah lapisan-lapisan OSI seperti aplikasi, transport, fisik, dan lain-lain. Pengertian. Host hardening adalah prosedur yang meminimalkan ancaman yang datang dengan mengatur konfigurasi dan menonaktifkan aplikasi dan layanan yang tidak diperlukan. Contoh dari host hardening yaitu instalasi firewall, instalasi antivirus, menghapus cookie, membuat password, menghapus program yang tidak diperlukan, dan lain-lain. Tujuan dari host hardening adalah untuk menghilangkan risiko ancaman yang bisa terjadi pada komputer. Elemen host hardening. Hardening system IDS mendeteksi jenis serangan dan melakukan blokade. Hardening system auditing system. Hardening system digital forensik dan penanganan pasca insiden. Hardening system backup. Hardening system kriptografi atau menyimpan suatu pesan secara aman. Hardening system firewall. Dan yang terakhir, hardening system security policy atau keamanan berdasarkan penggunaannya. Elemen host hardening. Ada physical security atau keamanan fisik, secure installation dan configuration atau instalasi aman dan konfigurasi, fix known vulnerabilities atau memperbaiki kerentanan dikenal, turn off unnecessary services atau applications, atau matikan layanan yang tidak perlu aplikasi. Harden all remaining applications atau harden atau memperkeras semua aplikasi yang tersisa. Dasar pengamanan di host. Pertama, enkripsi atau deskripsi. Teknologi enkripsi adalah data-data yang Anda kirimkan diubah sedemikian rupa sehingga tidak mudah disadap. Yang kedua, firewall. Firewall bekerja dengan mengamati paket IP atau internet protokol yang melewatinya. Berdasarkan konfigurasi dari firewall, maka akses dapat diatur berdasarkan IP address, port, dan arah informasi. 3. Logs. Fungsi logs untuk melihat aktivitas yang terjadi dan kemungkinan besar dapat melakukan antisipasi apabila terlihat beberapa aktivitas yang mencurigakan terjadi. 4. IDS. Intrusion Detection System. IDS akan mendeteksi jenis serangan dari signature atau pattern pada aktivitas jaringan. Bahkan dapat melakukan blokade terhadap traffic yang mencurigakan. IDS dapat berupa IDS berbasiskan jaringan komputer atau berbasiskan host. Yang kelima, Intrusion Prevention System atau IPS. Intrusion Prevention System adalah sistem yang banyak digunakan untuk mendeteksi dan melindungi sebuah sistem keamanan dari serangan oleh pihak luar maupun dalam.
Yang keenam, honeypot. Honeypot adalah server umpan yang merupakan pengalih perhatian. Tujuan dari honeypot adalah tidak menjalankan layanan sebagaimana umumnya server, tetapi berpura-pura menjalankannya, sehingga membiarkan para penyusup untuk berpikir bahwa mereka benar-benar adalah server yang sesungguhnya, sehingga dapat mengetahui metode yang digunakan dari penyusup. 7. Configuration. Konfigurasi yang hati-hati akan membantu untuk bertahan terhadap kemungkinan serangan yang terjadi. 8. Antivirus. Antivirus merupakan software yang dibuat untuk mengatasi virus yang menyerang keamanan sistem jaringan komputer. Contoh pengamanan host hardening. Security policy terbagi menjadi berbagai bidang berdasarkan penggunaannya. Di antara lain, polisi penggunaan komputer. Tidak boleh meminjamkan akun kepada orang lain. Tidak boleh mengambil atau menaruh file dari komputer kantor dan lain-lain. Polisi penggunaan instalasi program. Tidak boleh menginstal program tanpa seizin staf IT. Tidak boleh menginstal program ilegal dan lain-lain. Polisi penggunaan internet. Tidak boleh menggunakan internet untuk kegiatan carding, hacking, dan lain-lain. Tidak boleh menggunakan internet untuk mengakses situs-situs yang berpotensi menyebarkan virus dan lain-lain. Polisi penggunaan email. Tidak boleh menggunakan email kantor untuk kegiatan milis dan lain-lain. Contoh pengamanan host hardening. Kriptografi. Kriptografi adalah ilmu dan seni menyimpan suatu pesan secara aman. Pertama, enkripsi dan deskripsi. Kedua, kriptografi simetrik. Dan yang ketiga, kriptografi asimetrik. Contoh pengamanan host hardening. Mengaktifkan firewall. Firewall tersusun dari aturan-aturan yang ditetapkan baik terhadap hardware, software, maupun sistem itu sendiri. Ini dilakukan dengan tujuan untuk melindungi komputer dalam jaringan, baik dengan melakukan filtrasi, membatasi, ataupun menolak suatu permintaan koneksi dari layanan luar jaringan seperti internet. Stateful packet filter. Packet filtering yang dikembangkan sehingga mampu mengingat paket yang diimplementasikan dalam state table. Proses filtering sedang dibanding packet filtering dan proxy based. Proxy based filtering di level aplikasi. Proses filtering lebih lambat. Posisi firewall yang optimal. Firewall diletakkan di router atau gateway untuk mengantisipasi serangan dari internet. Firewall diletakkan di router NAT untuk mengantisipasi serangan dari internet. Contoh pengamanan host hardening. IDS atau Intrusion Detection System. Satu cara umum melakukan otomatisasi pada pengawasan penyusupan adalah dengan menggunakan IDS. IDS akan mendeteksi jenis serangan dari signature atau pattern pada aktivitas jaringan, bahkan dapat melakukan blokade terhadap traffic yang mencurigakan. Pembagian deteksi. Deteksi anomali atau processor, bandwidth, memori, dan lain-lain. Signature yang disimpan dalam database. Jika ada serangan terdeteksi, maka hal yang harus diperbuat oleh admin adalah alert via SMS, email, dan lain-lain. Konfigurasi ulang firewall, menjalankan program respon terhadap serangan, logging serangan dan event, dan lain-lain. Jenis-jenis IDS adalah network IDS dan host IDS. Digital forensik. Digital forensik berkaitan dengan pengecekan koneksi aktif, pengecekan listening port pasca insiden, pengecekan proses yang aktif pasca insiden, pengecekan log user yang login, pengecekan log sistem, pengecekan log pengakses, service, dan lain-lain. Penanganan atau pemulihan jika sudah terjadi permasalahan, pengecekan apakah ada yang backdoor yang ditanam. Instalasi ulang sistem, tutup security hole yang ada, perbaiki konfigurasi firewall, dan lain-lain. Logs.
Seorang sistem administrator wajib untuk melihat log dari sistem dari waktu ke waktu. Dengan melihat log, maka sistem administrator dapat melihat aktivitas yang terjadi dan kemungkinan besar dapat melakukan antisipasi apabila terlihat beberapa aktivitas yang mencurigakan terjadi. Honeypot. Honeypot adalah server umpan yang merupakan pengalih perhatian. Tujuan dari honeypot adalah mereka tidak menjalankan layanan sebagaimana umurnya server tetapi berpura-pura menjalankannya, sehingga membiarkan para penyusup untuk berpikir bahwa mereka benar-benar adalah server yang sesungguhnya. Honeypot juga bermanfaat untuk melihat teknik yang digunakan oleh para penyusup untuk dapat masuk ke dalam sistem, juga sebagai alat untuk mengumpulkan bukti sehingga para penyusup dapat diproses secara hukum. Configuration. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, konfigurasi yang hati-hati akan membantu Anda untuk bertahan terhadap kemungkinan serangan yang terjadi. Kebanyakan dari kasus penggantian halaman muka situs web defacement terjadi dikarenakan kesalahan konfigurasi sehingga menyebabkan pihak ketiga dapat mengambil keuntungan dari kesalahan ini. Ganti-ganti capek. Arab memang ini. Gua 2 terakhir cu tadi. Ya udah Khalil, tadi Khalil kan dikit juga. Khalil Sabar. Khalil masih pup. Kalian. Mister, ini siapa yang ngomong, Nay? Ayo. Gue di sini. Iya, Satu ini aja. Suara podcast. asik. Software yang digunakan untuk hardening. Yang pertama adalah Bastille Linux. Program hardening Bastille mengunci OS secara aktif melakukan apa sih, gue baca nggak jelas dah. Kok jadi kayak Ewing? Iya, enggak anjing. Ewing ya. Ewing. Kenapa kan itu? Lu jadi bikin tawa anjing. Software hitam. Software yang digunakan untuk hardening. Yang pertama adalah Bastille Linux. Program hardening Bastille Linux mengunci OS secara aktif melakukan lidah gue ngapa sih? Software yang digunakan untuk hardening. Yang pertama adalah Bastille Linux. Program hardening Bastille Linux. Astagfirullahaladzim, gue ngapa sih? Anjing kayak naya. Semangat Leo. Jadi karma. Instan karma. Oke. Software yang digunakan untuk hardening. Yang pertama adalah Bastille Linux. Program hardening Bastille mengunci OS secara aktif melakukan konfigurasi sistem untuk meningkatkan keamanan dan mengurangi kerentanannya. Bastille mensupport Red Hat, Fedora seperti Fedora Core, Enterprise, and Numbered or Classic, SUSE, Debian, Gentoo, dan Mandrake dengan HPU X. User atau administrator diperbolehkan untuk memilih cara melakukan hardening pada OS. Pada setting default hardeningnya, Bastille akan menanyakan apakah user memiliki pertanyaan. Yang kedua ada JASS atau JAS untuk Solaris Systems. Solaris TM Security Toolkit yang dikenal juga sebagai Jumpstart TM Architecture and Security Scripts Toolkit menyediakan mekanisme yang fleksibel dan ekstensibel untuk meminimasi melakukan hardening dan mengamankan sistem Solaris Operating Environment Systems. Yang ketiga adalah Scythe Apache atau PHP Hardener digunakan untuk melakukan evaluasi ancaman keamanan dan identifikasi countermeasure yang sesuai pada tahap konfigurasi web server, sehingga menyediakan proteksi ekstra terhadap web hacking dan merupakan level tertinggi keamanan aplikasi. Cara kerja hardening. System penetration. System penetration adalah suatu metode untuk mengevaluasi keamanan sistem komputer atau jaringan dengan mensimulasikan serangan yang mungkin terjadi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Patching. Patch atau menambal adalah melakukan perbaikan terhadap celah keamanan yang ada. Ini dilakukan dengan cara mendeteksi kerusakan yang ada, kemudian melakukan perbaikan. Keterangan. Admin melakukan configuration atau pengaturan pada server.
Admin juga melakukan digital forensik terhadap server untuk pengecekan log akses. Admin mengecek logs melalui server. Logs berisi berbagai informasi, riwayat aktivitas dalam jaringan. Server umpan atau honeypot merupakan duplikat server asli yang membiarkan para hacker masuk, sehingga cara hacker untuk menyerang jaringan dapat diketahui. Pada server telah dipasang firewall untuk melindungi jaringan berbagai serangan dari luar jaringan seperti virus, worm, trojan, program berbahaya, dan memfilter akses internet yang masuk. Firewall hanya dipasang pada server, karena jika server telah dilindungi, berarti klien juga terlindungi. Ini karena akses dari klien diberikan oleh server itu sendiri. Admin melalui server menjalankan IDS. IDS akan secara otomatis mengawasi setiap aktivitas dalam jaringan dan mengeblok traffic data jika terjadi sesuatu serangan atau akses yang mencurigakan. Admin melalui server melakukan pengiriman pesan atau file dengan cara mengkriptografi agar file terjaga kerahasiaannya sampai ke klien. Seluruh user dalam jaringan harus mematuhi security policy atau peraturan penggunaan yang telah dibuat. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.